Makanya kalau orang tua di awal pendidikan anak tidak menggunakan konsep ar-rahmah wal hub, kasih sayang dan cinta, cenderung kasar, ya cenderung keras. Mungkin zahirnya anak itu taat, tapi ketika dia ada kesempatan ya untuk lepas dari orang tuanya, maka di situ sifat aslinya akan keluar. Ya, dan ini lebih sulit untuk diatasi. Kenapa? Ya karena seakan dia menjadi generasi yang modelnya seperti orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu lebih berbahaya dibandingkan orang kafir sekalipun. Makanya di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dan menjelaskan tentang 3 tipe manusia dari ayat 1 sampai ayat 20. Maka 5 ayat pertama tentang tipe orang bertakwa. Ya, tipe orang beriman antara hati dan kenyataannya sama-sama imannya. Ayat ke-6 dan ke-7 berbicara tentang orang-orang kafir yang antara hati dengan ya perbuatan zahirnya sama-sama kufurnya. Tapi dari ayat ke-8 sampai ya ke-20, 13 ayat berbicara tentang orang-orang munafik yang hatinya tidak baik tapi zahirnya menampakkan kebaikan, dan yang demikian lebih berbahaya. Ya, yang demikian lebih berbahaya. Maka kenapa ya di Islam itu ya untuk masalah agama tidak boleh ada paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Karena seandainya orang di luar Islam dipaksa masuk agama Islam, ya justru antara hati dia dengan perbuatan zahirnya tidak sama, dan itu berbahaya. Makanya orang munafik itu berbahaya. Kenapa? Karena tampilannya baik, tapi hatinya tidak baik. Dan generasi kita kalau kemudian ya kita didik dengan ya kekerasan, ya dengan cara mendidik yang kasar, ya dengan caci maki, ya dengan hukuman, dengan ancaman, yang ada dia zahirnya nurut, tapi ketika ada kesempatan ya untuk berbuat tidak taat, ya dia akan lakukan itu. Ya makanya kalau kemudian kita lihat, ya kemudian kita lihat, ya mungkin negara-negara yang menerapkan hukum keras di sana, ya orang Saudi atau mungkin yang lain, ya di sana mereka cenderung menjadi orang-orang yang bisa diatur. Tapi giliran mereka keluar dari negaranya dan punya kesempatan untuk bebas, di situ sifat aslinya akan keluar. Ya sifat aslinya dia akan keluar. Jadi apa-apa yang tidak lakukan, yang tidak mereka lakukan di sana, mereka lakukan di tempat yang lain ketika ada kesempatan, dan itu lebih berbahaya. Makanya kalau kita mendidik anak kita, ya hanya melihat hasil instannya, walaupun kita tempuh dengan cara pendidikan yang keras dan kasar, akhirnya dia baik di depan kita, tapi di belakang kita tidak tahu, dan itu lebih berbahaya. Makanya kenapa Rasul mengajarkan kepada kita untuk pendidikan anak itu adalah dengan landasan cinta dan kasih sayang. Ya agar anak itu tidak merasa terpaksa, tapi dia punya kesadaran untuk menjadi pribadi yang baik, dan dia tidak cenderung menjadi generasi yang munafik, yang menyimpan keburukan tapi menampakkan kebaikan. Kenapa? Karena yang demikian sulit untuk diobati. Karena orang tua merasa anaknya sudah baik, tapi ternyata dia tidak baik. Ya sehingga kemudian di tempat yang lain dia akan ya mengeluarkan jati dirinya sebagai pribadi yang tidak baik. Dan itu lebih berbahaya. Dan biasanya juga generasi yang suka bohong itu ya adalah generasi yang cara didik orang tuanya itu terlalu kasar, terlalu keras di awal. Ya sehingga dia takut kalau nggak bohong dihukum orang tuanya. Maka dia lebih memilih untuk berbohong dibandingkan berbicara jujur. Ya jadi jangan-jangan generasi kita ini banyak pembohongnya. Ya disebabkan oleh pendidikan orang tua yang cenderung ya keras dan penuh dengan ancaman, sehingga dari kecil anak-anak ini lebih memilih berbohong daripada jujur ya untuk menghindari hukuman dari orang tua. Nah, makanya ini yang kemudian ya perlu kita munculkan. Ya perlu kita munculkan rahmat dan cinta ini yang harus dimunculkan di awal. Agar ketika menjadi pribadi yang baik itu memang dia murni baik. Ya karena kesadaran dia, bukan karena keterpaksaan. Ya bukan karena keterpaksaan. Nah, ini pula yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya boleh dikatakan dengan Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Nah, tapi itu kan teorinya. Ya itu kan teorinya. Faktanya kan kita berat untuk lemah lembut, ya untuk ya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, yang ada bawaannya emosi, gitu ya. Jadi anak ya disuruh tilawah, nggak baca-baca, emosi kita. Ya sudah emosi, hukum, gitu ya.
biar dia mau baca. Ya mungkin dia baca, ya tapi dia baca karena terpaksa kita paksa dia. Ya bukan karena kesadaran. Ketika dia ada kesempatan, ya untuk melepaskan diri, dia lepaskan itu. Ya karena kita pengen instan. Ya disuruh murojaah, nggak murojaah. Ya disuruh apa, nggak jalan. Ya kemudian kita marahi, kita hukum, ya kita ya kasih sanksi yang berat. Ya yang ada kemudian dia baik di hadapan kita, tapi hatinya belum hidup. Ya jalannya itu masih perlu didorong. Dan generasi yang jalannya itu masih perlu didorong, nah itu kita akan capek dorong. Ketika tidak ada yang dorong, dia akan berhenti. Tapi kalau kemudian ya hatinya itu hidup dengan cinta dan kasih sayang, ibarat mobil yang mesinnya ya hidup, tidak perlu kita dorong, dia jalan dengan sendirinya. Ya karena dia lakukan itu ya atas dasar kesadaran dan faktor cinta yang sudah ada dalam dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala membangun hubungan kita ya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ya hubungan kasih sayang. Ya karena itu yang Allah harapkan agar kita ini ketika beribadah kepada Allah pun murni karena kita taat kepada Allah. Dan ini yang perlu dicontoh oleh orang tua dalam menjalin hubungan dengan anaknya, sehingga kalau anaknya itu taat kepada orang tua, murni taat kepada orang tua, bukan karena takut kepada orang tua. Ya, bukan karena khawatir disiksa ataupun disanksi, dihukum oleh orang tua. Ya, makanya kalau kemudian kita lihat ya antara wahyu yang pertama kali Allah turunkan dan wahyu yang menjadi pembuka mushaf Al-Qur'an. Ya kita coba korelasikan antara wahyu yang pertama kali Allah turunkan yaitu Al-Alaq 1 sampai 5, kemudian dengan wahyu pembuka mushaf Al-Qur'an yaitu surat Al-Fatihah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq, sesuatu yang menggantung. Ya segumpal darah yang menggantung. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu lah yang paling pemurah, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan melalui perantara pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Nah, di awal ya Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa hubungannya? Ya apa hubungannya? Seakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi ya Allah, bagaimana agar setiap waktu kita bernilai ibadah? Bisa. Waktu kalian bisa bernilai ibadah manakala setiap amal yang kalian lakukan ditempeli dengan bismillah. Ya, maka kalian tidur, baca bismillah, tidur kalian menjadi ibadah. Kalian makan, baca bismillah, makan kalian menjadi ibadah. Ya, kalian bekerja, baca bismillah, pekerjaan kalian menjadi ibadah. Jadi fungsi bismillah itu menjadikan setiap amal kita bernilai ibadah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Terputus dari rahmat Allah, terputus dari keberkahan Allah, terputus dari nilai pahala. Kenapa? Karena dia tidak bernilai ibadah. Nah, kemudian aktivitas yang terbaik itu apa sih ya Allah? Ternyata aktivitas yang terbaik adalah iqra, adalah membaca. Yang tujuan dari membaca itu adalah bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya, jadi semua aktivitas kita itu baik, tapi aktivitas yang paling utama adalah membaca, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian khalaqal insana min 'alaq, yang dia telah menciptakan manusia dari alaq, dari segumpal darah yang menggantung. Bahkan Allah jadikan kata alaq menjadi nama surat. Kenapa fase yang Allah sebutkan? Ya adalah fase alaq, fase di mana manusia menggantung. Kenapa tidak fase nutfah, fase mudghah, ya fase idham atau fase yang lain? Kenapa fase yang Allah sebutkan dalam wahyu yang pertama kali turun adalah alaq, setatnya menggantung. Ya seakan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita. Ya hakikatnya kalian, ya wahai manusia, dahulu sebelum hadir di kehidupan dunia ini, yang kalian masih di rahim ibu kalian sedang bergantung. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya rahim itu juga bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi dikatakan,
anallah wa anar rahman. Khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuh wa man qata'ah batattu. Aku adalah Allah. Aku adalah Ar-Rahman dan aku yang menciptakan rahim, ya kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ambilkan nama rahim itu dari namaku, yaitu Ar-Rahman. Barang siapa yang menyambung ya kerahimannya, maka akan aku sambung dia, dan barang siapa yang memutus ya kerahimannya, maka akan aku putuskan hubungan dengan dia. Jadi ternyata hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas hubungan kasih sayang. Dahulu ketika kita di rahim ibu kita bergantung pada kasih sayangnya Allah. Nah, kalian sekarang ya ketika hidup di dunia, jangan sampai terputus dari rahmat dan kasih sayangnya Allah. Makanya kalau beramal dengan amal apapun, tempeli bismillah. Ya, dengan menyebut nama Allah. Nama Allah yang mana? Nah, Allah rangkumkan Ar-Rahmanir Rahim. Ya, karena rahmat itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Di alam rahim yang kita butuhkan rahmat. Di alam dunia yang kita butuhkan rahmat, dan di alam barzakh, ya di alam kubur yang kita butuhkan rahmat. Makanya orang yang meninggal itu gelarnya almarhum. Ya kalau laki-laki, yang perempuan gelarnya almarhumah. Ya semoga mendapatkan rahmat. Berarti yang paling dia butuhkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan nanti di akhirat yang paling kita butuhkan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita pun masuk surga itu bukan karena amal kita. Ya, amal kita itu nggak cukup untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa amal kita yang tidak cukup itu menjadikan kita bisa masuk surga? Nah, sebabnya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi kita mengatakan lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian amalnya itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Maka sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan wala ana, termasuk juga saya. Illa ayyataghammadani Allah birahmati wa fadlih. Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat dan kasih sayangnya. Ya, curahkan kasih sayang dan keutamaannya. Jadi sampai Rasulullah pun menyadari beliau masuk surga itu sebabnya ya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau kemudian kita ditanya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas hubungan apa? Di atas hubungan rahmat. Ya, kita bisa hidup di alam rahim karena kebaikan Allah, karena rahmatnya Allah. Kita hidup di dunia ya karena rahmat dan kebaikan Allah. Di alam kubur ya karena kebaikan dan rahmat Allah. Bahkan di akhirat ya untuk masuk surga karena rahmat dan kebaikan Allah. Ya, maka kalau kita sadari itu, kita akan cinta kepada Allah. Dan kalau kita sudah cinta kepada Allah, Allah perintahkan apapun kita jalankan. Dan ini yang harus kita terapkan untuk ya pendidikan generasi kita. Kalau dia sudah merasakan semua kebaikan kita, ya cinta kita, kelembutan kita, ya dan dia suka kepada kita, dia cinta kepada kita, apapun kebaikan yang kita perintahkan, ya dia akan jalankan dengan sukarela. Bukan karena paksaan, bukan karena takut, ya dengan hukuman. Nah, ini yang kemudian menjadikan generasi kita menjadi generasi yang sehat. Ya tidak perlu dikasih obat ya dengan memberikan hukuman pukulan ataupun yang lain. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sakit memang boleh dikasih obat, dihukum. Tapi Rasul tidak pernah melakukan itu. Kenapa? Karena sahabat ya adalah generasi-generasi yang sehat. Ya bukan generasi yang berpenyakit, yang mudah sekali melakukan ya penyimpangan dan ya perbuatan kemaksiatan. Nah, berarti ya tadi Allah membangun hubungan dengan kita adalah hubungan rahmat. Maka hendaklah kita membangun hubungan dengan anak-anak kita juga dengan ya hubungan rahmat.